Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Ibrahim bin Adham, diriwayatkan dari Syekh Ibrahim bin Adham, jadi seorang sufi. Ibrahim bin Adham rahimahullah, jadi seorang ulama. Annahu qala la an adkhulan nar wa qad ata'tullaha ahabba ilayya min an adkhulal jannah. Kata Ibrahim, sungguh kalau saya dimasukkan neraka asal saya sungguh telah taat kepada Allah, lebih saya sukai daripada saya masuk surga tapi saya maksiat kepada Allah. Jadi waqad asaitullah. Ini memang seorang sufi, bukan surga targetnya, tapi taatnya itu yang lebih penting. Jadi kata beliau, daripada masuk surga tapi maksiat, baik masuk neraka tapi tidak ada ya. Allah yang menyatakan kalau taat ya pasti di surga gitu. Cuman ini pengandaian saja. Maksudnya bahwa esensi pengabdian kita bukan surganya, ketaatannya itu yang lebih penting. Ini ada alasannya. Makna dari kalimah Ibrahim ini ya memang ini kontroversi ya. Tidak ada orang taat masuk neraka itu, tidak ada orang maksiat masuk surga itu. Cuman ini dari sisi apa istilahnya, bahasa puitis gitu. Nah, maknanya adalah lau takhalal jannah wa qad asallaha ta'al fal haya'u minallah li ajli dzunubi baqun yunaghisu alaihil jannah. Kalau ada orang ahli maksiat kok masuk surga, itu tetap enggak enak. Kenapa ini? Fal haya', dia pasti akan malu. Wah, saya ini sebenarnya jelek, saya sebenarnya nggak pantas gitu. Sekarang pun sebenarnya banyak, tapi banyak orang munafik ya, nggak mengakui itu. Sebenarnya memang dia itu jelek, tapi bangga kalau disanjung-sanjung, dipuja-puja gitu. Kan banyak orang begitu. Kalau anak-anak itu mahasiswa atau sekolah itu ngerepek, tapi dapat nilai A misalnya, masa bangga seperti itu? Padahal mungkin nggak konangan nyonteknya itu, tapi apa artinya gitu? Waduh, saya dapat nilai tertinggi tapi ternyata hasil curang. Mungkin orang memuji-muji dia, tapi dia kan pasti punya rasa, ah iya masa iya gitu. Masa dapat nyontek, dapat gini gitu. Nah, ini gambaran Ibrahim bin Adham. Ada ahli maksiat kok masuk surga, tetap tidak nyaman, pasti malu pada Tuhan. Tuhan, masa pantas saya di sini? Sebaliknya walau dakhalan nar. Jadi kalau orang maksiat kok masuk surga itu ini li ajli dzunubi bakun, dosanya itu tetap ada, maksiatnya kalau dia belum tobat ya. Bahkan yunaghisu alaihil jannah, akan menyulitkan. Yunaghis itu menyakiti, apa perasaannya pasti merasa nggak nyaman di situ. Ada ganjalan. Sebaliknya walau dakhalan nar waqad atau Allah, kalau saja ada orang masuk neraka padahal dia taat, merasa tidak ada kesalahan dan memang tidak ada, tapi toh kalau masuk neraka itu la yakunu lahu al khajal wal haya, maknanya sama, khajal tidak ada rasa malu karena enggak ada yang ditanggung gitu. Sebaliknya bahkan wayurja khurujahu minha, justru ada harapan. Oke lah, mungkin karena ya kehendak Allah yang mutlak, bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan, tidak ada yang harus ditutupi. Jadi meskipun toh menderita tetap ada harapan akan keluar. Karena itu kehendak Allah ya, ketetapan Allah seperti itu. Kalau orang tidak punya dosa tidak akan masuk neraka. Punya dosa pun kalau diampuni tidak akan masuk neraka, kan begitu kata Allah. Nah, maka bukan nerakanya, bukan surganya, tapi taat atau maksiatnya itu yang lebih penting. Karena itu yang ada di hati kita, bukan di sisi Allah. Kalau Allah ya pasti tahu kita ini taat apa maksiat gitu. Makanya kan lalu sebenarnya nggak ada gunanya kita menyembunyikan kebusukan ya di hadapan manusia itu, kan Allah tetap tahu itu. Kita bohong kepada orang, apa bisa kita bohong kepada Allah? Apa artinya kita bangga bisa mengelabui banyak orang, tapi sebenarnya hati kita tetap khawatir kan, takut itu. Ya apa nek konangan, gimana kalau kan begitu terus dikejar kegelisahan. Di surga pun tidak akan nyaman kan orang seperti itu. Koruptor itu kalau punya duit kan bingung,
Karena Pak Takut ketahuan itu. Kasus Panama Paper itu berapa orang Indonesia yang katut? Katanya nilainya mencapai ratusan triliun. Nggak tahu hasil apa, kenapa harus di sana gitu. Kalau dia hasil kerja yang sah ya, kenapa harus disembunyikan di Panama gitu. Lalu uangnya yang sendiri itu nggak bisa pakai uang di sana. Dipakai apa uangnya itu maunya. Nah, jadi ini kan realitas. Jadi faktanya seperti itu. Jadi kalau orang itu taat, benar, bersih, tidak ada yang dikhawatirkan. Sebaliknya kalau maksiat di surga pun tetap tidak nyaman gitu. Seandainya loh itu ya, tentunya seandainya, tapi faktanya tentu tidak ya. Nah, jadi ini artinya ya kembali kepada dulu satu konsep tasawuf itu. Bagi kita, bagi hamba ini antara doa dan ijabah penting mana? Penting doanya. Jangan maksa Tuhan, jangan menempati posisi Tuhan untuk mengijabah. Kalau kita kan nuntut, saya berdoa Tuhan, saya sudah 10 tahun berdoa, masa enggak dijabah? Ijabah itu hak Allah, bukan hak kita. Kita doa saja sudah, doa titik. Soal ijabah, Allah sendiri yang ngurus, dia sendiri sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Itu hak Allah. Tidak bisa kita, Tuhan kan bicara, ud'uni. Itu bukan kedudukan kita seperti itu ya. Itu kadang-kadang manusia tidak tahu diri. Posisi Allah dilendih kalau bahasa Jawanya, tidak boleh. Ya seperti ini. Wong gak apik kok ngeyel pengen dapat surga gitu kan. Apa nikmatnya surga dengan maksiat? Nah, jadi ini tentu ini bahasa-bahasa sufisme ya, bahasa sufistik yang jauh lebih mendasar maknanya. Waqat ruya an Malik bin Dinar, diriwayatkan dari Imam Malik bin Dinar, ini juga seorang ulama, seorang sufi radhiyallahu taala anhu, annahu marra bi Utbah al-Ghulam fi barotin syadidin. Satu ketika Malik bin Dinar ini bertemu, jadi melewati marra itu bertemu dengan Utbah al-Ghulam yang masih muda waktu itu umurnya. Utbah ini fi barotin syadid, waktu itu sedang musim dingin, sangat dingin di satu tempat di luar ya, di luar rumah pasti. Wa ala Utbata komisun kholikun. Utbah ini memakai baju yang jelek ya, tipis, tidak pakai jaket tebal gitu, padahal ini sangat dingin, dia pasti kedinginan mestinya itu. Wa huwa qaimun yatafakkaru. Utbah ini sedang berdiri dan merenung, sedang berpikir. Wa huwa yatarasyahu arokon. Di cuaca sedingin itu ternyata si Utbah ini berkeringat berada di tempat itu. Faqala lahu Malik, maka Malik bin Dinar bertanya, malladzi auqafaka fi hadzal maudi, apa yang membuat kamu diam di tempat seperti ini? Sekarang kan cuaca sedang dingin, bajumu itu jelek, tipis, bahkan mungkin robek, tapi kok kamu malah berkeringat, ada apa ini? Nah, maka qala Utbah menjawab, ya muallimi. Nah, Malik bin Dinar diakui sebagai gurunya, wahai guru kami, wahai guru saya, wahai guru, hadza maudhi'un asaitullah ta'ala fi. Wahai guru Malik bin Dinar, di tempat ini saya pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi saya itu mengenang sedang memperingati saya dulu pernah bermaksiat di tempat ini. Makanya saya sangat takut kalau berada di sini, takut kepada Allah. Yakni innahu kana yatafakkaru fi dzambihi wa huwa yasilu minhul araku, ini hayaan minallah. Kenapa di cuaca dingin dengan baju yang tipis itu di tempat itu sendirian sambil merenung kok malah berkeringat? Nah, ternyata dia sedang memikirkan, menurunkan dosanya. Dulu mungkin pernah apakah pernah mencela orang atau pernah apa saja di situ ya, pokoknya satu dosa yang pernah dia lakukan. Atau bahkan mungkin kalau orang-orang seperti ini hanya sekedar dosa kecil ya, misalnya protes kepada Allah misalnya, pas jalan kehujanan, loh kok hujan, itu kan bagi seorang sekelas sufi ini berarti nggak benar ini, hujan kehendak Allah kok diprotes. Itu sudah merupakan satu dosa, malu sekali kepada Allah orang seperti itu. Nah, maka dia, guru saya dulu pernah maksiat di tempat ini, makanya sedang saya peringati supaya saya tidak lupa bahwa saya pernah berbuat dosa. Nah, jadi orang-orang sufi itu tidak berani melupakan dosanya. Kalau kita banyak yang kita lupakan ya dosa kita ini. Nah, maka kalau nasihat para orang sufi itu jangan pernah melupakan dosa, terus diingat-ingat supaya takut.
supaya mau memperbaiki diri, supaya waspada untuk langkah-langkah berikutnya. Kenapa orang itu berani dosa dan mengulang-ulang? Karena sering melupakan dosa itu. Padahal Allah tidak melupakan. Kemarin ada ya. Jadi adzambu la yunsah. Dosa itu tidak akan dilupakan. Pasti nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, ini kalau orang-orang sufi sejak di dunia pun sudah diperingati dan untuk tidak diulangi. Wa qala Makhul Asyami man awa ila firoshih summa tafakkara fi ma sana'a fi yaumih. Ini kalau tidur ya. Siapa yang telah awa itu berbaring, mengungsi di tempat tidurnya, pokoknya siap-siap tidur sudah malam itu. Lalu dia berpikir tentang apa yang sudah diperbuat hari itu. Ini penting. Ini pelajaran dari para ulama itu, kalau kita ini mau tidur hendaknya melakukan evaluasi diri bahasa kita ya. Seharian tadi saya itu melakukan apa saja. Nah, saya nunggu besok. Enggak ada yang jamin besok kita masih bisa bangun. Maka kalau sejak subuh, sejak bangun tadi sampai sekarang ini ada sesuatu yang salah, segera bertaubat, itu maksudnya ya. Jadi kalau sudah ke tempat tidurnya, lalu dia berpikir apa yang diperbuat, lalu fa'in amila khairan hamidallah. Kalau menemukan alhamdulillah, tadi subuh itu saya jamaah, alhamdulillah jadi ketemu teman-teman silaturahim salaman, alhamdulillah tadi apa sajalah yang baik, itu disyukuri, memuji Allah. Sebaliknya wa'in adznaba istaghfara rabbahu azza wajal. Ini kurang titik ya. Kalau ternyata ketika tidur merenung menemukan, waduh tadi kok saya tidak punya hati tidak enak sama orang itu, apa sajalah punya sesuatu yang salah, punya dosa, segera beristighfar kepada Allah. Tentu kalau kepada sama manusia ya harus dimaafkan ya, dimohonkan itu, dibebaskan. Nah, wa illam yaf'al kana kamasalit tajiri alladzi yunfiqu wala yahsibu hatta yuflisa wala yash'uru. Kalau orang mau tidur tidak pernah melakukan ini, kata Imam Makhul, ya pokoknya tidur aja lah, wes berdoa selesai, tidak pernah ada tadi itu introspeksi diri, tidak pernah ada refleksi perenungan, apa sih yang sudah saya lakukan, tidak pernah mengevaluasi. Itu seperti pedagang, la yunfiqu wa la yahsibu, pokoknya dipakai aja uangnya, tidak pernah dihitung modalnya berapa, ya akhirnya katut semua. Pokoknya punya duit dipakai makan, punya duit lagi pakai apa gitu. Lupa kalau belum kulaan kan gitu. Pedagang kita mestinya punya audit ya, punya hitungan berapa persen keuntungannya, berapa persen untuk perputarannya, berapa persen yang bisa dipakai. Itu kalau pedagang. Nah, kalau orang tidak pernah berpikir seperti pedagang yang hanya menggunakan uangnya saja, tidak pernah berhitung, akhirnya hatta yuflisa walasyuru, sehingga bangkrut tanpa disadari. Jadi kalau pedagang tidak punya manajemen audit yang bagus, ya pasti habis. Wong ketok misalnya punya dagangan sudah jelas ada untungnya lebih besar dibanding modal, tapi karena tidak dihitung untuk modalnya lagi seperti apa, perputarannya nggak dihitung, ya katut semua nanti. Ada kepingin ini dipakai, kepingin itu dipakai, akhirnya barangnya habis, tidak bisa kulaan. Nah, orang yang setiap hari tidak pernah menghitung amalnya seperti itu, bangkrut tahu-tahu. Kenapa? Tidak tahu bahwa banyak dosa yang dilakukan, ternyata belum banyak kebaikan yang dilakukan. Nah, ini kalau para sufi biasanya justru menjelang tidur itulah mereka mencoba merefleksi diri, apa yang masih kurang diperbaiki, apa yang salah dihentikan, apa yang bagus disyukuri, besok ditingkatkan. Nah, ini tapi tidak banyak ya, kita mungkin masih belum seperti itu, tapi ya paling tidak sesekali gitu, perlu kita lakukan. Wa yuqalu innallaha ta'ala qala fi ba'dil kutubi, diceritakan bahwa Allah itu berfirman dalam sebagian kitabnya, jadi apakah di Taurat, apa di Injil, apa Zabur dulu, abdi ana malikun la azul, wahai hambaku, aku ini raja, aku ini penguasa yang tidak akan pernah berhenti. Kalau raja itu kalau mati berhenti, Tuhan kan tidak mati. Huwa hayyun la yamut, dia itu zat yang hidup yang tidak akan mati, sehingga tidak akan berhenti kekuasaannya. Presiden berhenti 1-2 periode sudah,
harus berhenti, tidak boleh lebih. Maka fa'ati'ni fima amartuka bih, karena kekuasaan saya ini tidak berakhir, taatilah saya apa yang telah saya perintahkan kepadamu, ma amartuka bih, wantahi amma nahaituka anhu, sebaliknya tinggalkan, berhentilah dari apa yang aku larang kepadamu. Yang aku larang jangan kamu lakukan lagi. Hatta aj'aluka hayyan la tamuta. Kalau kamu seperti itu, taat kepadaku sepenuhnya, melakukan semua perintahku, meninggalkan semua yang aku larang, aku jadikan kamu akan hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, gimana maksudnya ini? Ya, secara fisik mati, tapi hakikatnya kan rohnya masih hidup. Itu disebutkan dalam Quran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati dalam kondisi baik, pejuang atau apapun dalam berbagai bidang itu, la tahsabuhu, apa itu, maitan, bal ahyaun inda rabbih, kan itu ada itu. Jangan dikira mereka itu meninggal, mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Kamu tidak akan mati, kamu akan hidup selamanya. Abdi analladzi idza aqulu li syai'in kun fayakun. Hambaku, wahai hambaku, aku adalah zat apabila mengatakan sesuatu kun, jadilah, fayakun, pasti terjadi. Artinya Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau dia mau, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak akan gagal. Apapun yang dia katakan pasti terjadi, apapun yang dia mau pasti terjadi. Itu namanya kun fayakun, maka pasti terjadi. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi apapun yang dia maui terjadi. Wa an Muhammad bin Muhairiz qala ini stata'ta, ini nasihat juga ya. Jadi ini nasihat-nasihat para ulama ini. Muhammad bin Muhairiz mengatakan, kalau kamu mampu alla tusi'a ilaman tuhibbuhu faf'al. Saudara-saudara, kalau kalian itu mampu untuk tidak berbuat jahat kepada orang yang kamu sukai, lakukan itu. Jadi orang yang kamu cintai, jangan kamu berbuat jahat kepadanya, kan gitu ya. Misalnya apa? Siapa yang kita cintai? Suami, istri, anak, orang tua. Mestinya kita tidak akan berbuat jelek kepadanya. Nah, kila ditanyakan lahu kepada Muhammad bin Muhairiz, wa hal yusi'u ahadun ila man yuhibbu, masa adakah orang yang berbuat jahat kepada orang dicintai? Mestinya kan tidak ada, tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Kalau orang dibenci, dibuat jahat itu banyak. Tapi kalau orang dicintai tidak mungkin, ya pasti dilindungi kan, dijaga dan seterusnya. Nah, ternyata ada. Qala, Muhammad mengatakan ada. Nafsuka ahabbul anfusi wa a'azzuha ilaika. Jiwamu itu, dirimu sendiri itu loh, adalah jiwa yang paling kamu sukai. Dan a'azzuha ilaik, yang paling kamu muliakan, paling kamu hormati. Diri badan kita ini loh, badan dan jiwa kita ini kan yang paling kita cintai dibanding orang lain ya. Maka fa idza asaita faqad asaqta ilaiha. Kalau kamu berbuat maksiat, sungguh kamu telah berbuat jahat kepada dirimu sendiri, kan begitu. Aku rekomen itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu artinya berbuat baik untuk dirimu sendiri, li anfusikum. Tapi sebaliknya kalau kamu berbuat jahat, sebenarnya itu kamu buat jahat pada dirimu sendiri juga. Mungkin kita menjahati orang lain, kan iya, kita menipu misalnya, kita bohongi orang. Sebenarnya itu kan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, padahal sangat kita sayangi kan jiwa kita ini. Kita sakit tadi kita berobat, tidak mau mati, tidak mau rusak. Kita mau celaka, kita menghindar, kita lindungi, kan begitu. Masa kita malah berbuat jahat dengan bermaksiat. Nah, ini bahasa-bahasa sufi tadi ya, Muhammad bin Muhairiz. Jadi kalau kamu mampu tidak berbuat jahat pada jiwa yang kamu cintai, lakukan. Jadi bukan tidak ada. Yang paling kita cintai kehidupan ya kehidupan kita kan ya.
orang lain, manusia siapapun yang kita cintai pasti kalah dengan kecintaan kita pada diri sendiri. Nah, tapi kenapa kita kok bermaksiat? Itu kata Muhammad bin Muhairis. Kalau kamu maksiat itu artinya kamu telah berbuat jahat pada dirimu sendiri. Kamu celakakan sendiri dirimu. Nah, jadi coba kalau kita renungkan statement ini, kok masih berani ya kita maksiat itu. Jadi itu nasihat-nasihat yang sangat menarik dari para ulama. Wakil li ba'dil hukama, dikatakan pada sebagian ahli hikmah, jadi para ulama juga ini. Ausini bisyai'in. Jadi para ulama seringkali diminta nasihat, ya ausini, berilah pesan, berilah nasihat kepada kami. Jadi memang ini jadi tradisi jadi budaya di dalam Islam itu sejak Nabi dulu ya memang mengajari seperti itu. Allah juga mengajarkan. Kita diajari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang faham, kepada ahlu dzikir. Ya biasanya kita ini kan konsultasi, minta nasihat kepada orang yang kita anggap bersih hatinya, jernih pandangan batinnya, itu kan gitu. Gimana Pak Yai, saya pengen ini, menurut Pak Yai gimana, kan itu kita minta pendapat lah. Nah sejak dulu ya seperti itu, ausini, tolong saya dinasihati. Nah kola, maka di antara nasihat hukama ini, la tajfu rabbaka wala tajful khalqa wala tajfu nafsaka. Ada 3 hal. La tajfu itu jangan kamu menjauhi. Jaffa itu artinya kering. Bisa juga diartikan melawan, juga menjauhi juga sama ini. Jangan kamu melawan Tuhanmu. Jangan kamu jauhi Tuhanmu. Jangan kamu melawan makhluk-makhluknya. Jangan kamu musuhi makhluk Allah. Jalin hubungan baik dengan mereka. Wala tajfu nafsaka, bahkan dengan dirimu sendiri. Kamu jangan menghindari, menjauhi atau melawan, memusuhi. Ammal jifa birobbika ini. Apa itu maknanya menjauhi atau memusuhi Tuhan itu? Al jifa birobbik, bermusuhan dengan Tuhanmu itu. Fa'an tastaghila bi khidmati ghairihi minal makhlukin, yaitu kalau kamu lebih sibuk untuk melayani selain Allah dari makhluknya. Jadi kalau kamu itu lebih berharap, lebih takut, lebih mencintai makhluknya, itu artinya kamu menjauhi penciptanya, yaitu Allah. Apa enggak boleh mencintai istri, mencintai suami, mencintai orang tua? Iya, tapi tidak menyamai kecintaanmu kepada Allah. Mencintai istri karena perintah Allah, itu maksudnya ya. Mencintai anak karena Allah yang menyuruh. Tidak hanya mencintai, bahkan harus mengasuh, harus menafkahi, yaitu perintah Allah. Jadi melakukan itu bukan semata-mata naluri manusiawi, tapi karena Allah yang memerintahkannya. Nah, itu artinya tidak memusuhi Allah. Tetapi ketika kecintaan kepada anak melebihi Allah, kan banyak itu ya. Wah, kadang-kadang hanya demi anak sampai rela mengorbankan kepentingan Allah, demi istri berani melanggar larangan Allah, naudzubillah, kan itu. Itu artinya lebih sibuk dengan makhluk dibanding Allah. Itu namanya jifa birobbik, bermusuhan dengan Tuhan. Jadi bahwa hubungan urusan kita dengan makhluk memang iya, Allah mengatur. Kita memang diperintah mencintai semua makhluk, tapi semua itu atas dasar perintahnya, atas dasar perintah Allah semata. Kemudian kedua, amal jifa ma'al kholqi, bagaimana itu? Bermusuhan dengan makhluk. Fa'an tadhkuruhum indan nas bisu'in, yaitu kalau kamu menyebut-nyebut mereka, kamu membicarakan makhluk itu di antara orang lain dengan sesuatu yang tidak baik atau yang jelek. Ya gampangannya ngerasanilah, membicarakan kejelekan orang lain itu berarti memusuhi, bermusuhan. Artinya jangan, tidak ada gunanya, tidak penting, tidak perlu membicarakan tentang makhluk Allah, tentang kejelekan makhluk Allah di kalangan sama manusia. Itu berarti kita bermusuhan dengan makhluk Allah itu. Nah, wa amal jifa' ma'an nafsi, bagaimana bermusuhan dengan diri sendiri? Fa'an tatahawana bifaroidillah. Ada ternyata orang itu yang memusuhi dirinya, memusuhi jiwanya sendiri, yaitu kalau kamu menganggap remeh
perintah-perintah, kewajiban-kewajiban Allah. Jadi faraid itu misalnya sholat yang fardu ini loh, itu kamu anggap tahawun, kamu sembrono bahasa kita, ceroboh dalam urusan-urusan yang fardu. Sudah jelas azan, sik engko ae misalnya, nanti saja, walah kok azan. Itu namanya tahawun, tidak boleh. Jelas mau sholat kok tidak siap-siap, baju seadanya, bau lagi, itu namanya tahawun. Mau sholatnya dipersiapkan, bajunya yang bagus, yang bersih, pakai parfum dan seterusnya. Tadi itu namanya tidak tahawun. Jadi kalau kewajiban-kewajiban dari Allah ini faraidillah, jangan disepelekan, jangan sembrono, karena itu berarti kamu memusuhi dirimu sendiri, menjatuhkan diri dalam kehinaan di hadapan Allah. Menghadap kepada orang yang dihormati aja disiapkan begitu rapi, masa menghadap Allah sembarangan? Coba itu ya, mau menghadap siapa? Pengulu, kenapa? Mau diakad nikahkan, waduh pakai jas kan itu. Kalau perlu nyewa itu, nyewa di mana itu? Di tempat persewaan baju. Lah menghadap Allah gimana? Masa baju seadanya itu? Ya mestinya lebih baik ini menghadap Allah ini, bukan sekedar pengulu. Ini bukan sekedar wali kota, Allah yang akan kita hadapi. Maka jangan tahawun, jangan ceroboh dalam fardu-fardu Allah, jangan kewajiban-kewajiban dari Allah itu. Karena itu berarti memusuhi diri sendiri. Waruyan Kahmis bin Hasan, Abul Hasan Al-Basri annahu qala adznabtu dzamban wa ana abki alaihi mundu arba'ina sanatin. Hasan Al-Basri, Abul Hasan ya bukan Hasan. Abul Hasan Al-Basri mengatakan, saya pernah melakukan satu dosa. Jadi zaman hanya satu. Pernah satu dosa saya lakukan. Maka saya tangisi dosa saya itu, saya sesali, saya mohon ampun kepada Allah. Ya kurang lebih 40 tahun. Bayangkan satu dosa, kita berapa dosa per hari? Gak pernah nangis. Jadi kalau dulu ulama sufi, satu dosa saja nangisnya bisa 40 tahun. Qila ma huwa ya Abdullah, ditanya oleh sahabatnya, apa itu wahai Abdullah? Dosa apa itu yang kamu lakukan kok sampai tobatnya 40 tahun itu? Qala zaroni akhun li fashtaraitu lahu samakan faakala summa kumtu ila haiti jari fa akhadtu minhu qit'ata tinin fa ghasaltu biha biyadayya. Nah itu kesalahan saya itu begini. Pernah satu ketika ada saudara yang berziarah ke rumah saya. Jadi kedatangan tamu, saudara atau teman atau siapa gitu ya, akhun li, bisa saudara seiman, bisa saudara kandung atau saudara apa sajalah. Maka saya beli ikan, istara itu lau samakan, saya beli ikan untuk beri hidangan makan kepada saudara itu. Maka fa'akala, makanlah kami berdua bersama itu. Lah karena habis makan ikan itu kan ada bau ini, maka fakumtu, lalu saya berdiri ila haiti jari, lalu saya berdiri di pagar milik tetangga saya. Jadi tetangga dempet gitu ya pagarnya itu. Lalu saya fa akhadtu minhu qit'atatinin, saya mengambil sepotong kecil tanah, ya mungkin temboknya dari tanah itu. Saya cuil sedikit untuk apa? Ghosal tubiyah, untuk mencuci tangan saya habis makan ikan itu loh, biar enggak amis. Waduh, ini kan hak tetangga kok saya sembrono, begitu ceroboh saya ambil. Ya mungkin ridho tetangga itu, nggak masalah, mau diambil segitu aja, pagernya agak kalong. Tapi ini hak, ya, kalau kata Abul Hasan ini, waduh itu dosa yang terus saya tangisi. Sudah saya minta maaf ya, tapi penyesalan saya sampai 40 tahun hanya gara-gara mungkin tidak sengaja juga ya, atau mungkin kelalaian. Jelas itu pagernya tetangga kok diambil. Apa tanahnya lempungnya sedikit hanya untuk cuci tangan habis makan ikan. Nah ini tentunya dosa kecil ya, tetapi bagi seorang sufi tidak ada dosa kecil itu. Tetap nanti akan dipertanyakan bagaimana kita mendolimi berapa banyak orang kita per hari gitu. Berapa orang tersinggung perasaannya oleh mungkin cara jalan kita, cara bicara kita. Itu kan banyak, itu semua akan dipertanyakan. Nah, maka ini tentu kehati-hatian ya dari para sufi
Dosa kecil pun tetap ditangisi, ditobati, kalau perlu berpuluh-puluh tahun, hanya untuk satu dosa itu. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, a'dhamu dzunubi indallahi ta'ala asgharuha indan nas. Sebesar-besar dosa di sisi Allah itu adalah dosa yang dianggap kecil. Jadi azghar itu paling kecil, maksudnya bukan dosa kecil ya, maksudnya dianggap kecil oleh manusia. Jadi ini artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan dosa. Kadang-kadang ada orang itu begitu ceroboh, enggak apa-apa, dosa kecil, nanti dipakai wudhu hilang. Ini namanya ceroboh dengan dosa kecil. Justru itu yang jadi besar. Itu yang disebut a'dzam oleh Nabi. Dosa yang paling besar itu adalah meremehkan dosa. Wa asgharu dzunubi indallah a'dzamuha indan nas. Nah, sebaliknya, sekecil-kecil dosa di sisi Allah adalah yang dianggap paling besar oleh manusia. Kenapa? Ya dia akan takut. Dia akan terus-menerus berusaha taubat seperti tadi. Abul Hasan itu hanya mengambil segenggam kecil pasir saja itu, waduh, bukan main takutnya kepada Allah. Nah, maka oleh Allah itu dianggap remeh. Artinya apa? Nanti gampang diampuni. Ini penjelasannya. Qala al-Faqih menjelaskan hadis itu, yakni a'dhamuha indal mudhnibi, yaitu dosa yang paling agung, paling besar bagi pelakunya, pelaku dosa itu, idza azzama wa khafahu, apabila dia menganggap besar dan dia sangat takut. Seperti tadi itu, sangat takut saya dengan dosa saya itu. Fa innaha azgharallahu ta'ala, maka dosa seperti itu diremehkan oleh Allah, dikecilkan. Maka fayaghfiru lahu, pasti Allah juga mengampuni. Jadi karena takutnya, tobatnya nggak cukup sekedar 1-2 hari, kalau perlu berpuluh-puluh tahun ditobati. Ini karena dianggap besar tadi. Jadi yang dimaksud a'dhamu indan nas asgharu indallah. Jadi kebalikannya itu. Wa amma idza kana saghiran fi 'ainil mudhin. Nah, sebaliknya, kalau dosa itu dianggap remeh, dianggap kecil oleh pelakunya, pelaku dosa itu, fa huwa 'azimun indallah, maka itu menjadi dosa besar di sisi Allah. Li'anna a'dhamaz dzunub maka musirron alaihi wa hakadha. Ini alasannya adalah sebesar-besar dosa itu adalah apabila musirron, terus menerus, dianggap remeh tadi kan, lalu berani mengulang gitu ya. Karena remeh wis biasa begitu, maka terus diulang-ulang. Itu namanya musirron alaih. Atau mungkin tidak diulang tapi tidak taubat atas dosa itu, dianggap wis dosa kecil aja, tidak apa-apa. Lah ini bahaya. Tidak apa-apa, ini berbahaya sekali. Jadi tidak boleh musirron ala dzambi, menganggap remeh terus menerus dalam dosa itu. Tapi yang diperintahkan adalah berhenti, bertaubat atau kembali ke jalan Allah. Kama ruwiya an ba'dis sahabah, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, annahu qala, para sahabat mengatakan, la saghirata ma'al isrori wala kabirota ma'al istighfari. Ini satu kalimat sahabat ya. Tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, kalau isror atau kalau tidak ditaubati. Mungkin tidak diulang tapi nggak mau taubat, nggak mau mengakui atau menganggap remeh, itu namanya isror. Maka kalau begitu berarti besar itu. Mungkin hanya sekedar melihat auratnya orang, atau bahkan mungkin terlihat nggak sengaja, itu kan dosa ini. Tapi walau gak popo, nah gak poponya ini yang menjadi dosa besar. Itu makanya seorang mukmin tidak boleh meremehkan dosa. Sebaliknya wala kabirota, tidak akan dihitung besar mal istighfar kalau disertai dengan permohonan ampun atau bertaubat, istighfar. Kalau istighfar, kalau orang bertaubat, jangankan dosa remeh, kata Allah itu dosa sebesar bumi, Allah punya maghfirah lebih besar dari bumi. Kan begitu ada ya. Kalau hambaku datang membawa dosa bikurabid dunya, kira-kira seluas permukaan bumi ini, aku sambut dia dengan ampunan lebih luas dari bumi. Jadi pasti bisa diampuni oleh Allah, asal sungguhan ya. Dia datang maksudnya bertaubat, mengadu kepada Allah, mengaku bersalah kepada Allah, lalu minta ampun. Nah, sebanyak bumi dan langit pun dosa itu akan bisa diampuni. Ampunan Allah tidak akan habis. Tapi kalau coba-coba diremehkan tadi,
Dosa sekecil dzarrah akan menjadi besar kalau itu isror, kalau itu dibiarkan, atau bahkan kalau perlu diulang-ulang tadi itu. Maka yang penting bukan besar kecilnya dosa, tapi kesungguhannya untuk bertaubat, kesungguhannya untuk berhenti dari dosa itu yang lebih penting. Waruya an Awam bin Hausyab annahu qala arbaun ba'da dzambi syarrun minadz dzambi. Ini Awam bin Hausyab mengatakan ada 4 hal setelah dosa itu lebih jelek dibanding dosanya sendiri. Jadi dibanding dosanya, 4 hal inilah yang lebih buruk atau yang lebih mencelakakan gitu. Apa itu? Pertama, al-istisgharu, menganggap kecil. Istisghar itu menganggap remeh dosa. Itu justru lebih besar, lebih berbahaya. Ya tadi mungkin dosanya hanya dianggap kecil lah, melihat aurat orang gitu. Tapi istisghar menganggap remeh gampang itu. Lah itu, menggampangkannya ini yang menjadi dosa besar. Jadi tidak boleh. Wal igtiraru. Yang kedua, igtiror. Apa igtiror itu? Tertipu. Jadi apa namanya? Bisa puas, jadi ghurun. Jadi igtiror itu puas dengan dosa itu, tidak menyesal. Jadi ini lawannya menyesal itu igtiror. Puas dengan dosa. Kadang-kadang kalau perlu dibanggakan. Ini yang ketiga, al-istibsyaru, malah gembira, bangga dengan dosa. Naudzubillah. Ada orang bodoh-bodoh itu melakukan dosa itu bangga, gak konangan, itu seneng, malah dicerita-ceritakan. Aku wingi Mariano, misalnya video orang Jawa, saya, oh itu sudah saya, banyak orang bodoh-bodoh seperti itu. Jadi itu namanya orang muflis, orang bodoh banget. Itu ada Nabi mengatakan begitu. Jadi orang itu kalau melakukan satu mungkarat, satu maksiat, biasanya kan disembunyikan, takut ketahuan itu, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau orang itu mukmin pasti dia menyesal meskipun tidak ada orang tahu. Tapi banyak orang bodoh ketika melakukan dosa tidak ada yang tahu, justru dia ceritakan. Dia malah bangga dengan dosa yang tidak diketahui orang. Lupa bahwa Allah itu Maha tahu. Maka ceritakan semalam saya berbuat ini, saya melakukan ini, tidak ada orang. Nah, itu namanya istibsyar, bergembira dengan dosa. Nah, yang keempat, wal isror, terus menerus. Nah, 4 hal inilah yang menyebabkan dosa itu menjadi besar, meskipun itu dosa kecil. Bahkan 4 hal ini lebih jelek dibanding dosanya tadi. Jadi menganggap remeh, puas dengan dosa, bangga dengan dosa, dan terus menerus istiqomah dalam dosa. Naudzubillah. Jadi ini artinya sekecil apapun dosa kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh membiarkan, tidak boleh membanggakan. Apalagi hati kita merasa puas, sudah nggak apa-apa, itu bahaya sekali. Nah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah tetap bisa menjadi orang yang takut untuk berbuat dosa. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.